Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nur Zaidan Adli dari Komunikasi kelas 3 Penkre Kom 3 dengan NIM 140401231457. Di sini saya berada di Stasiun Tanggung yang terletak di Gerobokan di Tegowanu. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan ditemani oleh Bapak Andi ya, selaku PCL ya, selaku PCL. Oke. Jadi saya mikir-mikir bakalan wawancara ke KS ya, tapi nggak ada KS-nya tapi Kalau KS pagi. pagi ya, mesti pagi. Besok pagi ada. Oh, besok pagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini saya izin wawancara untuk tugas UTS ya Mas. Ya, sudah berapa tahun ini kerja di Tanggung? Ya. Di stasiun Tanggung baru Januari kemarin. Baru Januari ya. Sebelumnya pindah-pindah di rolling. dimutasi gitu. Tapi masih kalau misalnya mutasi nggak mungkin sampai luar Daop ya mesti. Bisa sampai Sumatera bisa. Bisa sampai Sumatera. Bisa. Tapi tergantung kebutuhan perusahaan. Iya. Berarti sebelumnya di mana? Berdinas di mana? Saya sebelum di Tanggung di Tawang. Oh, di Tawang. Di Tawang. Tawang yang di stasiunnya apa Stasiun yang Tawang. Oh, di stasiun Tawang. Tapi beda apa? Beda tugas. Beda tugas, bukan menjadi seorang PCL. Ya. Oh. Ya, berarti sudah dari Januari ya. Tapi Januari. Tapi Bapak setidaknya mengenal seperti sejarahnya berdirinya Stasiun Tanggung gitu. Kurang lebih mengerti. Oke. Berarti Bapak domisilinya di mana? Saya aslinya di Purwodadi. Oh, Purwodadi. Purwodadi dan tugasnya di Tanggung. Ya. Oke. Berarti boleh untuk yang pertama bisa diceritakan sejarahnya buat Stasiun Tanggung sendiri bagaimana? Ya, pakai bahasa Stasiun Tanggung ini kan stasiun pertama. Jadi stasiun pertama yang ada di Indonesia. Dulu itu Belanda itu untuk distribusi hasil bumi itu kan agak repot kalau harus lewat. Dulu kan transportasinya paling kan sapi, hewan ternak kan gitu, kan agak lama kan. Dan barang-barang kayak hasil bumi kan membusuk kan kalau terlalu lama. Makanya terus mereka membangun ini jalur kereta api. Yaitu jalur pertama itu dari Semarang itu daerah Kemijen. Ya itu Semarang itu sama Tanggung itu satu jalur paket, sini sampai Kedung Jati. Ya itu satu paket, itu jalur pertama. Cuma yang untuk Kemijen kan udah tidak bisa digunakan, udah beralih fungsi. Yang masih beroperasi ya Tanggung ini. Jadi Tanggung ini ya. Untuk di sejarahnya ya yang ada ya Stasiun Tanggung ini. Itu mulai kalau nggak salah itu 1864 itu udah mulai dibangun sampai 1867. Oh, 1867 itu udah jadi, udah dioperasikan. Berarti selama 3 tahun pembangunan itu ya dengan sistem kerja Romusa kan masih kerja Rodi ya. Berarti pada saat dulu itu kalau nggak salah dipakai oleh NIS ya? Iya, Netherlands Industrie Spoorwegen ya. Kemudian berarti dari awal itu ini stasiun memang cuman digunakan untuk kereta hasil bumi saja. Jadi kereta barang saja gitu. Ya, tidak untuk penumpang. Berarti emang dari awal memang tidak diperuntukkan untuk penumpang gitu. Bahkan sampai beralih fungsi ke DJKA pun tetap menjadi. Enggak, itu setelah kemerdekaan itu baru mulai sebagai penumpang. Itu setelah Belanda udah lihat di sini. Jadi mulai sementara untuk menjadi stasiun penumpang yang kecil-kecil gitu ya. Terus ini stasiun berarti
bangunannya masih seperti Masih. ini, masih asli dari dulu gitu. Ini sempat pemugaran tuh 1904. 1904 pemugaran pertama. Pemugaran pertama sampai Pemugaran sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Jadi sampai tegel bawah itu masih talang itu masih sama. Masih sama gitu. Masih sama. Berarti yang masih sama itu tadi tegel bawah sama talang air masih sama. Masih semua kayu-kayunya juga Masih sama. Cuman ini mungkin di cat ulang ya. ya untuk paling cat ulang untuk perawatannya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya di sini tuh ada cerita yang menarik selama Bapak berdinas di Stasiun Tanggung. Cerita apa itu? Bukan yang cerita mistis sih sebenarnya, nggak yang cerita mistis, teman kayak cerita lebih ke cerita unik aja, kayak mungkin misalnya nih kereta ada yang BLB, pernah BLB di sini? Pernah. Kalau sini tuh kalau pas stasiun buka itu melayani persilangan. Itu ada 2 kereta. 2 kereta. Itu kereta bareng 2718 sama kalau yang malam tuh kereta Joglo Semar. Joglo Semar Itu berhenti di sini karena bersilang. bersilang ya. Berarti kan kalau bersilang istilahnya kayak gantian jalur Iya, gitu ya. Itu terdaftar Sudah terdaftar di KPK. namanya. Jadi itu bukan berhenti luar biasa, itu memang berhenti normal. Iya, berarti kayak Kalau memang untuk berhenti luar biasa itu selama saya di sini belum pernah mengalami. Paling kalau mungkin kejadiannya kalau pas ada penumpang yang kebablasan itu bisa jadi di sini. kalau kebelabasan gimana tuh? Semuanya dia relasinya dia dari Jakarta, harusnya berhenti sampai Semarang. Oh, Mungkin karena dia ketiduran, ketiduran. Terus dia bangun-bangun sudah sampai sini kan bisa diberhentikan di sini. Iya. Itu dengan catatan sini stasiun buka, tapi kalau stasiun itu tetap nggak bisa di sini. Oh iya, berarti kalau misalnya Kedung di Jati, Pak. di luar jam 4 Iya, itu sampai jam 12 itu itu kan bisa. nggak bisa. Oh, yang di luar, yang Ya, di luar gitu. nggak bisa. Kalau misalnya masih jam 4 sampai jam 12 Bisa. malam bisa. Soalnya stasiun tutup kan. Kalau misalnya Semarang ini kan sering banjir nih, Tawang, Iya. Poncol. Ini jadi tempat ini nggak apa kayak Kalau kereta jalur gitu. ini kan jalur selatan, jadi bukan sebenarnya kan jalur percabangan kan. Jadi, percabangan yang sama berumbung itu ya. Ya, jadi kan sini tuh bukan jalur raya. Kalau jalur raya kan jalur sana yang double track. Yang Kalau double sini karena intensitas KA-nya sedikit, itu melihat kondisi mas. Jadi kalau seumpamanya sana penuh, berumbung penuh, atau mungkin nggak bisa masuk, itu mungkin bisa sampai. Tapi karena zaman sekarang kan mungkin teknologi udah semakin canggih, jadi sebelum kereta itu sampai sini, padahal udah ada banjir di Tawang itu, dari Solo itu udah dipindah. Oh, udah dipindah jalur gitu. Udah lewat Bandung sana. Di jalurnya dirubah. Terus yang dari jadi selama ini untuk sini itu karena intensitas KA-nya masih sedikit, jadi masih bisa diantisipasi. Beda kalau di jalur raya mungkin bisa untuk tempat parkir ya, sampai di Alas Tuwo. Oh iya, Alas Tuwo. Bisa sampai numpuk kereta. Karena emplasementnya dari paronnya sendiri banyak jalurnya. Ya, gitu. dari keretanya tuh intensitas KA-nya tuh jaraknya tuh paling 10 menit, kan deket-deket. Jadi Deket-deket ya. mungkin kan udah ada yang lepas sana udah nggak sempat dibelokkan kan, nggak di sini ya. Kalau jalur sini karena jalur percabangan, jalur sedikit, jadi intensitasnya sedikit. Jalur tunggal, mesin mekanik juga. Berarti istilahnya ini jalur yang dilewati kereta itu, ini jalur itu masih jalur yang sepi, Iya, bukan yang sepi. rame gitu, Bukan sehingga jalur raya. stasiun single track. iya benar, stasiun Tanggung juga tidak perlu memerlukan kayak pengembangan ini kan sinyal masih mekanik, terus kemudian jalurnya itu kan masih muter gitu, yang juga masih muter gitu. Tapi kalaupun ada suatu kejadian luar biasa seperti itu, bisa stasiun ini bisa langsung sempurna lah. Kejadiannya pagi kan belum jam buka tuh. Tapi ada instruksi dari kepala daerah untuk membuka ini langsung dibuka. untuk jaga nih, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung. Itu paling KS langsung ke sini langsung buka stasiun untuk antisipasi saja. Dari menurut Bapak, eksistensi stasiun Tanggung ini ada dampaknya bagi ini kan Tegawanu ya, Iya. kota Tegawanu itu ada dari dulu, maksudnya dari dulu. Kalau waktu masih penumpang masih berhenti masih normal ya,
itu ya mungkin sangat membantu di sini, sangat membantu warga sekitar jalan pergian, soalnya kan daerah pelosok mas. Iya, betulnya Jadi pelosok. satu yang paling gampang transportasinya kan waktu itu kan emang kereta api dan murah juga. Jadi waktu itu ya mungkin sangat membantu, dan waktu zaman sekarang udah nggak kan banyak yang kecewa juga, paling komplain di sini. Mungkin kita kan nggak bisa itu, Nggak bisa yang terlalu nggak menangani. bisa menghentikan. So, ya udah beda lah. Tapi semenjak itu jadinya kayak mungkin dari masyarakat sendiri itu terbantu lah kalau adanya stasiun tanggung di sini pada waktu itu. Itu terbantu sekali. Soalnya itu dekat pasar juga. Benar ya. Dulu itu ramai sekali sini. Ramai. Jadi cerita-ceritanya orang itu dulu itu stasiun itu ramai. Ramai. Ya, gitu. Terus kalau misalnya pada saat zaman dahulu, pada zaman Belanda, ketika stasiun ini pertama kali dibangun kan juga menjadi salah satu jalur pertama perkereta apian di Indonesia, sehingga hasil bumi di daerah Tegowanu itu hitungannya itu melimpah gitu, sehingga makanya dibuat jalur buat yaitu akomodasi dari komoditas bahan pangan gitu. Bangunan sana kan gudang gitu. Oh iya, yang gudang itu ya. Tadi saya sempat lihat ini kayak gudang, pintunya gede gitu. Ya, itu untuk penimbunan itunya, hasil buminya. Terus ini kalau menurut Bapak sendiri ada rencana nggak ini stasiun itu nanti bakalan seperti kayak, kan kebanyakan stasiun yang lama seperti Tawang, terus Poncol itu contohnya seperti itu kan dipugar dan sekarang jadi bagus gitu. Nah itu kalau ini karena sudah masuk di heritage, jadi kemungkinan tidak boleh. Tidak ada undang-undangnya, tidak boleh ada satu apa di paku pun nggak boleh, ada paku itu nggak boleh. Halo, kopi mas, makasih. Gedung 44. Kalaupun nanti ada semuanya ada program double track gitu kan, ya itu double track, ganti elektrik, itu paling bikin stasiun lagi. Kalau stasiun ini tetap seperti ini, cuman bikin bangunan lagi. Mungkin yang gimana? Itu kan stasiun Tanggung dulunya itu sebagai stasiun pertama di Indonesia, menjadi seperti kayak tempat di mana jalur kereta api untuk mengirim hasil bumi. Nah, kalau misalnya sekarang stasiun Tanggung sendiri, kalau misalnya dari masyarakat Tegowanu, maksudnya ini kan stasiun hitungannya terbuka gitu, buat umum ya gitu, itu masih banyak orang-orang sekitar itu datang itu untuk berwisata itu. Paling cuma untuk lihat kereta, lihat kereta gitu. Cuma untuk itu toh. Malah jadi nostalgia. Malah jadi apa itu objek wisata dadakan buat masyarakat ya. Paling sini pasar setiap 10 Agustus itu kan hari kereta api pertama, perjalanan pertama kereta api di Indonesia setiap 10 Agustus. Jadi itu di sini tuh pasti ada acara. Pasti dari Heritage sama Dirjen KA. Jadi kayak ngadain acara gitu ya. Kemarin juga ada 10 Agustus kemarin. Acaranya ada syukuran gitu, lebih ke syukuran gitu. Itu tiapan ganti-ganti. Kalau yang tahun kemarin itu ada fashion show juga di sini. Oh, fashion show sampai fashion show. Jadi kayak event lomba gitu ya. Lomba ya, kayak ada event tergantung program dari Heritage sama Dirjen KA. Kalau sini cuma nggak ikut-ikutan. Cuma ngantok sebagai tempat. Cuman sebagai tempat aja. Nggak ikut kepanitiaan. Intinya dari pusat yang sudah merencanakan eventnya, ini cuman jadi tempatnya aja gitu. Oh iya, tadi saya ngelihat ini tuh di depan kan ada monumen yang seperti punyanya DJKA itu, yang roda ada sayapnya, dan terus ada tulisannya apa? Di situlah bumi pertama. Di sinilah bumi. Pertama kali bumi dipijak gitu. Itu ada artinya nggak Pak? Itu ya karena ini sini tuh stasiun pertama. Jadi pertama kali kereta api berjalan di Indonesia, lahir kereta api itu di sini. Gitu. Dari jalur sini. Berarti emang itu slogan itu menggambarkan kalau misalnya kereta api itu pertama kali itu di sini gitu, sehingga dibuatlah slogan seperti itu. Saya udah hilang Mas. Udah hilang. Yang di ini kan yang di itu sering diganti tapi masih hilang terus. Mungkin
harus diganti yang lebih bagus harusnya. Cuma mungkin karena sini tuh stasiunnya kan tidak ada penghasilan kan, kayak tiket nggak ada, nah, jadi Iya, mungkin agak benar. nggak begitu diperhatikan. Iya. Kayaknya sih. Tapi kalau misalnya menurut Bapak sendiri nih, adakah kemungkinan kalau misalnya ini stasiun itu bakal seperti stasiun Ambarawa yang dijadikan tempat wisata? Itu kan Bisa. stasiun Ambarawa kan juga sama-sama stasiun tertua. Kemarin kan sempat akan dibangun yang Kedung Jati Tuntang. Itu kan Paham. udah waktu tahun berapa itu Presiden Pak SBY itu kan. SBY Cuman 2010. nggak dilanjutkan. Nggak dilanjutkan. Seharusnya itu udah jadi jalur wisata. Kan banyak sini Semarang terus ke Tuntang sana. Makanya ya itu tergantung atasan, tergantung pemerintah juga. Tergantung pemerintah juga. Iya. Soalnya ada beberapa kayak bangunan aset KAI yang saya tahu kemarin seperti Depo Manggarai itu kan yang juga sama-sama heritage. Iya. Sama-sama jadi cagar budaya, namun yaitu dihancurkan gitu, malah dijadikan sebuah kafe gitu kan, jadinya menurut saya gimana ya, takut gitu kalau tanggungnya seperti ini. Kalau tahu ini kan enggak, tapi awal mulanya. Awal mulanya gitu ya. Kan Mas ya. Enggak monggo berdinas mohon. Bentar guys, jadi ini kan saya PCL-nya kan. Ke heritage. Kalau udah masuk tetap enggak. Iya nggak boleh, emang nggak boleh Dan dirubah. sini pun paling cuma yang di sini cuma yang heritage yang masuk tuh kayaknya cuma stasiun Tanggung sama Ambarawa. Ambarawa ya, Yang lain tuh kayaknya belum masuk. belum masuk. Ya, cuma jaga aja kayak Kedung Jati kan harusnya juga udah masuk, cuma kan mungkin belum masuk. Makanya dijaga, nggak diapa-apain. Biar nggak diapa-apain. Kalau jalur sini sampai Solo itu kebanyakan masih bangunan tua semua. Masih bangunan tua dari sini sampai Solo. Iya, dari Semarang sampai Solo itu bangunan Yang jalur stasiunnya tengah itu ya. Tua-tua. Stasiun terdekat dari ini berarti Kedung Jati, Kedung yang sebelah Jati. timur, yang baratnya Berumbung. Berumbung ya. Oh iya. Berumbung percabangan itu. Percabangan. Percabangan Surabaya sama Solo. Sana Surabaya, kalau ke sini Solo. Solo, Malang, Madiun, di sini. Ya, kembali lagi tadi ada iklan, guys. Iklan kereta lewat juga semangat kok ya. Oke, sebenarnya ini saya bacain ada beberapa pertanyaan titipan. Soalnya kan dari dosennya itu bilang per kelas itu satu atau dua orang gitu perwakilan, yang lain titip aja gitu. Kalau sekelas 50 orang sini kan nanti jadi orang. Tadi yang tadi aja tak suruh moto ini, siapa tahu pertanyaan itu terjawab di sini. Terjawab di situ. Jadi kan bisa kayak suara kan nanti bisa dimanipulasi lah, biar lebih enaknya gimana. Oke, sebentar. Ini udah terjawab. Perubahan besar inovasi udah. Ulang tahunnya itu 10 Agustus. 10 Agustus ya. Setiap tanggal 10 Agustus pasti ada ini. Ada event. Ada event Mesti di sini. ada event. Pasti berbeda-beda. Itu hari, tapi bukan dari kereta api gitu. Hari pertama kali. Perjalanan pertama kali dari Dirjen. Dari Dirjen. Dirjen kereta api. Bukan dari KAI. Sebentar mulai. Latar belakang berdirinya. Ini adalah salah satu stasiun tertua menurut mengangkat nama. Oh ya, ini ada teman yang bertanya kalau misalnya kan tadi saya udah menyinggung kenapa ini enggak dibuat sepenuhnya wisata seperti Ambarawa gitu. Nah, apakah ada kayak upaya untuk menaikkan nama stasiun Tanggung ini? Soalnya kan tidak semua orang, maksudnya kalau misalnya teman-teman saya saya tidak dikasih tugas ini mungkin tidak tahu ini ya, lokasi ini kan tidak tahu kan. Bahkan orang-orang yang di luar Semarang gitu kan, bahkan yang ada yang di Semarang itu ada yang tidak tahu. Nah itu menurut Bapak itu adakah upaya untuk mengangkat nama stasiun ini agar bisa eksis di anak muda misalnya? Kalau itu sebenarnya bukan kompetensi saya menjawab. Iya. Untuk saya itu dari KAI kan. Kalau KAI kan saya itu penugasnya cuma untuk pengamanan kereta api. Kalau untuk ini kan masuknya prasarana. Ini masuknya di pemerintah, ini milik negara kan. Jadi harusnya itu yang Punya hak. yang
dari yang ingin menonjolkan itu harusnya dari pemerintah, Pemda. Tapi sejak setiap kayak tanggal 10 Agustus itu udah 2 tahun ini itu udah meriah. Udah meriah. Mungkin itu salah satu upaya mereka untuk memperkenalkan gitu. bahwa ini adalah stasiun pertama awal mula sejarah itu sih. Itu udah ada kayak kemarin tuh sempat kayak apa peliputan itu udah agak Banyak ya. agak banyak ada di YouTube, di media sosial itu udah mereka udah membuat itu udah kayak terkonsep lah, nggak kayak yang dulu yang dibiarkan tuh enggak. Terus sempat dengar itu nanti dimulai dikembalikan lagi ke zaman dulu. Kan ini kan banyak yang udah rusak kan. Nanti dibikin replika walaupun cuma replika tapi nanti mungkin kayak keramik itu nanti diganti juga. Keramik yang di ruang tunggu itu nanti dibikin tegel gini juga. Itu udah ada wacana, tapi itu ya tadi itu dari Dirjen KA. Kalau untuk KAI mungkin nggak berpikir sampai sana ya, sampai kan sana. ini tuh bukan wilayah bukan kita. Bukan apa itu seperti tanggung jawabnya betul. gitu. KAI Untuk- cuman mengoperasionalkan. Untuk di Ambarawa pun sebenarnya yang manajemennya itu juga bukan dari KAI. Jadi di sana itu dari Dirjen KA sendiri. Dirjen KA sendiri. Jadi di sana itu ada petugas KAI. Di sana itu cuma kayak penugasan saja, nggak ada wewenang dia, nggak ada. Sama seperti sini juga. Karena sini masuk heritage, sini sebenarnya milik. Dia disuruh menjaga gitu Pak. Disuruh menjaga. Tapi tidak terbatas bagi orang-orang yang pengen masuk. Nggak apa-apa. Gitu. Makanya ini kan nggak kayak stasiun lain Mas. Kalau stasiun kan agak steril kan. Steril, Nggak benar, seperti di sini. Kalau di sini tuh masih emang mungkin ya itu tadi mungkin cara nggak begitu ada aturan yang kaku di sini. Jadi masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Dan selama masih jalan batas aman tuh masih aman. Intinya jaga batas aman gitu, ada Iya, betul. peraturannya juga dipatuhi gitu, jangan sampai keluar marka misalnya kalau misalnya melihat kereta. Tapi untuk relevan sekarang sudah sangat membantu. Iya. Jadi mereka juga sudah sangat membantu sekali untuk menginformasikan pada masyarakat. Iya. Udah baik. Ya, saya rasa juga saya sendiri sebagai relevan juga bangga ikut apa ya, Iya. seneng lah intinya kayak Nggak kayak kasih zaman tahu. dulu, relevan zaman dulu kan asal-asalan kalau zaman dulu. Kalau sekarang itu lebih terorganisir dan lebih baik lah. lebih baik dan malah membuat untung ini PTKI gitu juga mempromosikan gitu melalui media sosial gitu Iya. biasanya. Itu mungkin juga bagus. Berarti oh ya ini kira-kira kalau misalnya satu stasiun ini berapa banyak pegawai ya? Kalau sini itu Sekali jam buka misalnya berapa yang petugas? sekali dinas, Sekali dinas. paling untuk yang bertugas di sini tuh ada PPKA 1, PCL 1, petugas wesel 1, Petugas security 1 sama K2 itu cleaning 1, 5 orang. Oh, 5 orang. Itu kalau pas jam buka, kalau pas pagi paling 3 orang. 3 orang gitu. Yang sepi gitu. Untuk struktur organisasinya semua di sini ada 8 orang. 8 orang. Termasuk KS. PPK-nya cuma 1. PPK-nya cuma 1 ya. Ya. Enggak, 1 tuh oh, tapi kan tetap ada maksudnya PPK-nya cuma 1 cuman ganti-ganti shift gitu. Enggak, cuma 1 tok. Oh, cuma 1 Satu tok. Jadi dia masuknya itu dia gantian sama KS. Oh, KS juga ini jadi PPK juga. Oh, iya. Kalau di sini KS dinas PPKA. Tapi cuma siang itu. Kalau pas dinas PPKA dia nggak masuk pagi. Tapi kalau dia nggak dinas PPKA dia pagi ada di sini. Kalau pagi pasti ada di sini. Oke. Kalau PPKA cuma tok mas terus tok 1 tok. Oke, mungkin itu cukup sekian. Maksudnya yang bisa saya tanyakan. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bisa ingin bertanya kan nanti jawabannya bisa lihat di Betul, bukunya. Mungkin ada yang bisa bersama. Nanti saya izin foto. Boleh. Sama Sini nanti printnya rusak ya mas. Kalau punya printer itu tak scan kayak mas. Nggak apa-apa. Kebetulan pas rusak. nggak apa-apa, tak foto aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti saya izin buat foto dalam ruangan, Boleh, dalam boleh. itu nggak apa-apa ya, asal jangan untuk apa-apa. Enggak apa. Oke, nanti saya izin. Tapi itu masih ada. Soalnya kan kemarin ada pelemparan mas. Ini dari pihak keamanan kereta api, Polsuska. Polsuska. Ada di sini untuk apa ya? Antisipasi. Dari kemarin kan ada kejadian terus. Mas.
kayak temper. Oh, yang itu. Oh ya, paham. Kan kanalnya ada pelintasan. Perlintasan Terus juga. kemarin itu ada pelemparan juga kan, Oh, lagi pelemparan. sering kan. Lagi sering. Ada banyak orang. Jadi emang diketatin gitu ya Iya. penjagaannya gitu. Penjagaan. Ya Kalau sih. tadi pas ada kereta sore itu, mereka di lapangan. Di lapangan. Ngawasi. Dan- Pakai pakaian bebas. Oh iya, berarti nganu ya, Intel. cuman tracking doang gitu ya. Iya. Aman. Aman karena Ya dari sih. kemarin memang banyak sekali kejadian di sini. Ya itu yang masyarakat yang main-main di Cuma anak kecil itu loh maksudnya. Iya, Masih kecil-kecil itu loh. paling masih dalam penjagaan orang tua. Iya. Intinya kalau mau main. Padahal yang ketangkep udah banyak loh mas. Tangkep gimana? Ketangkep maksudnya udah waktu pelemparan. Ah, terus oh. dari berikutnya kan ya diawasi gitu loh. Ah. Ketangkep tangan tuh banyak tapi yang masih ada terus. Pelemparannya itu kira-kira itu untuk usianya itu berarti masih remaja. Masih paling Iseng gitu ya? diantar 12 tahun paling paling gede itu. Paling gede 12. Masih anak-anak SMP, SD itu mas. Oh. Kalau yang orang gede nggak ada. Kalau Iya. anak kecil itu. Ya kalau orang gede kan maksudnya mikir. bisa mikir juga sama Iya. kayak misalnya orang gede kan paling kalau pelemparan misalnya kayak pas Iya. bonek itu kan Iya, yang gitu. pas itu papandayan gitu. Walah, berarti iseng mereka iseng ya. Karena Kalau dulu kan zaman dulu kan naruh besi di rel. Ini sampai kelempar ya Allah. Itu kalau misalnya ketangkep di apa ini dikasih sanksi apa? Iya itu sampai ke polsek sebenarnya. Oh. Makanya kayak mungkin ada ganti rugi juga yang sempat kami kan. Iya loh mesti. Makan itu kan kita nggak tahu. Cuma sampai ke polsek kemarin. Sampai polsek sampai media sosial juga sudah rame juga sebenarnya. Pas yang ketangkep kemarin tuh sempat viral. Terus makanya kan harus diusut sampai tuntas soalnya udah viral kan. Gitu. Benar. Makanya ada ganti rugi juga. Tapi ini masih ada lagi. Itu udah lama nggak ada, ini masih ada lagi. Oke mas. Dilanjut. Kalau di belakang ada rumah dinas. Rumah dinas yang tuh itu yang Nah, yang tuh itu kalau mau masuk sana nggak apa-apa, nggak dikunci. Oh, nggak dikunci. Tapi Oh, iya, nanti hati-hati, coba. ya. Tapi itu berarti masih awal seperti awal gitu rumah dinas. Masih sama kayak ini sama ini. Nggak ada yang berubah. Ya nanti coba saya Paling explore. yang berubah yang bagian dapur sama kamar mandi yang dibangun ulang. Tapi masih lainnya masih sama. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu dinas Bapak. Soalnya saya tahu, saya mikir-mikir dari rumah ini kalau misalnya jam segini memang ada KS gitu. Kalau misalnya Kalau ganggu, pagi ya lo KS. iya KS kan pagi gitu kan. Kalau pagi malah enak mas, keretanya cuma 4 tok sih. Cuma 4 sedikit, ya. Ini kan jalan apa itu sekarang jam sibuknya itu. Iya, jam sibuknya kan pas jam buka ini. Iya, takutnya kalau misalnya nanti saya wawancara PTKA atau PJL kan takutnya malah ganggu pas Enggak, dinas masih gitu. aman, Mas. Masih aman. Dari kemarin mas, 3 hari ini kayaknya. Apa? Yang 3 hari ini kan sering dari komunikasi Undip tuh. Oh. Terus ini terus. Iya itu. Tadi pagi Dari ada, terus sore tadi ada, kemarin ada. Iya, Udah soalnya dipesenin sama Pak Kais juga. oh, udah tahu. Udah. Kalau misalnya ada anak-anak Iya. itu bilang. Terima kasih banyak atas kesediaan buat menjawabnya. Foto dong. Serius pakai ini? Ya enggak apa-apa dong. Lah, mau pakai apa? Pakai flash kalau ini.